Oke guys, jadi sekarang oke guys, perkenalkan aku Rizka Herunisa Rizal. Jadi aku adalah peserta pelatihan data analis angkatan 1 tahun 2026. Nah, hari pertama kelas kami itu belajar tentang apa itu data, terus perbedaan data, bagaimana mengolah data, dan seterusnya. Nah, kami ini dapat tugas nih dengan judul job sheet-nya, memahami permasalahan bisnis, tujuan analisis, serta kebutuhan data yang diperlukan. Nah, pertama mengidentifikasi kebutuhan data untuk proses bisnis dengan instruktur Bapak Kusuma Ade. Nah, di sini nih ada tujuan praktik, terus prasyarat dan alat, terus ada output yang diharapkan, aturan dan etika langkah kerja. Nah, long story short, di sini tugas 1, identifikasi proses bisnis. Pilih satu kasus bisnis, contoh penjualan HR logistik, identifikasi proses utama. Nah, ini aku tuh milih dari Klegi websitenya. Bentar. Kegel, maaf kok Klegi sih. Kegel. Nah, dataset Spire ini, terus aku ambil yang ini, Zara Sales ini datanya. Nah, muncullah kayak gini raw datanya. Pertama ada di Excel, cuma aku convert ke spreadsheet karena aku lebih familiar pakai spreadsheet kayak gini. Terus ini aku juga datanya aku rapiin sedikit kayak drop down gitu, aku bikin validasi data. Terus di sini juga ada unique produknya nih. Oh iya, aku lupa mencantumkan ada berapa produk di sini. Dari atas sini sampai sini. Oh iya, aduh lupa. Unique apa ya namanya? Aduh. Konta unik. Oke. Maaf. Konta unik ini sama dengan ini sampai sini. Ada 194 produk ya di sini. Nah, terus dari sini ini, dari data ini bisa dibikin pivot table ini. Nih, kayak produk yang pakai promosi itu sama enggak itu enggak begitu beda secara signifikan ya. Jadi sebenarnya pakai promosi juga enggak begitu mempengaruhi hasil penjualan. Nah, terus nih di sini ada product position, di mana ditempatin di lorong kah, atau di belakang kah, atau di depan. Nah, di sini yang paling banyak dibeli itu yang dipajang di depan as display gitu ya. Ini kelihatan banget. Jadi insight untuk brand sih, untuk banyak-banyak atau pinter-pinter naruh strategi produk-produk mana yang mau ditaruh di depan gitu. Atau mungkin produk yang kurang laku bisa ditaruh di depan juga dengan di style sedemikian rupa. Jam berapa? Oke, bentar lagi. Nah, terus ini ada lagi yang seasonal. Ternyata hasil dari penjualan ini seasonal atau tidak tuh ternyata enggak mempengaruhi kenaikan penjualan ya. Jadi bisa dipertimbangkan lagi untuk produk-produk seasonal. Dari pivot table dibikin dari database yang ada di sini. Nah, terus bikin laporan analisis penjualan. Nih, produk paling laku itu ada di pocket overshirt dengan jumlah penjualan 7.386 pieces. Terus kategori produk paling banyak itu ada jaket dengan jumlah 141 SKU. Nah, bentar. Aduh, maaf.
141 SKU. Nah itu plusnya kalau pakai spreadsheet itu, ini tuh kita tuh bisa kayak filtering by terms yang by apa yang kita masukin di drop down ini. Makanya aku bikin drop down di sini gitu, bisa diatur, di adjust sendiri gitu. Nah dari sekian banyaknya data, total salesnya itu ada sekitar 459.573 pieces. Nah average salesnya itu per produk ya rata-rata sekitar 1.823, dan ini penjualan satu hari di tanggal 19 Februari tahun 2024 dari brand Zara gitu. Oke, bentar ya, tambahin. Ada berapa tadi, maaf, 459.573 pieces, 459.573 ya pieces. Oke. Nah gini deh kurang lebihnya pelajaran hari ini. Ini materi yang tadi diajarin sama Pak Kusuma Ade itu ada banyak banget ya, dan itu sangat berguna for kedepannya gitu. Terus jadi lompat-lompat, maaf. Nah ini identifikasi prosesnya, analisis penjualan produk retail fashion Zara. Tujuan itu mengidentifikasi performa penjualan produk, terus mengetahui faktor yang mempengaruhi penjualan produk, kayak misal promo, pose produk, seasonal, dan lain-lain kayak yang tadi ada di database. Nah terus aktivitas utama pengumpulan data, pemeriksaan data, eksplorasi data, analisis insight, visualisasi, dan interpretasi. Output prosesnya laporan penjualan dan analisis efektivitas promosi. Nah pertanyaan bisnis, produk apa yang memiliki penjualan tertinggi? Apakah produk seasonal lebih laku dibanding non seasonal? Ternyata enggak ya hasilnya. Bagaimana pengaruh posisi produk display terhadap penjualan? Itu sangat berpengaruh karena ternyata penjualannya paling banyak. Nah untuk kategori produk mana yang paling profitable itu ini dihapus saja, sorry. Nah data yang dibutuhkan data transaksi penjualan dan data produk yang ada di database ini ya. Terus format datanya Excel, XSL, XLS. Terus ada pada hari itu tuh ada 252 transaksi. Nah terus datanya itu ada dari data internal. Nah data ownernya itu head of retailnya, terus data stewardnya, data analis, marketing team, and ops team. Kebijakan datanya data confidential, terus standar data, tanggal transaksi, penjualan per hari dalam USD, quantity penjualan dalam number. Nah terus model yang digunakan itu centralized karena menggunakan data internal untuk menjaga konsistensi data dari pusat dan tetap fleksibel untuk analisis berbagai divisi. Lah untuk identifikasi pengelolaan data itu ada metadata, produk ID, section jumlah penjualan, pose produk, nama produk, harga, kategori, tanggal penjualan, dan lain-lain. Kualitas datanya valid, sudah bersih, standar data format konsisten, monitoring data diupdate harian. Oke, ini diturunin aja. Nah membuat mapping sederhana itu persen transaksi penjualannya, terus input data penjualan tanggal 19 Februari pakai typo Februari. Nah output datanya itu laporan penjualan, sumbernya ya Excel atau database Zara-nya tersebut. Terus udah ini penyerahan file Excel, laporan analisis, template yang tadi diisi sesuai deh. Nah begitulah kira-kira teman-teman. Terima kasih for watching.